Horas madihita saluhutna alam muliatan apa pertangyangan di bagasan bornginon martangyang nahohom mahita. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian, keluarga yang dikaruniai Tuhan kita Yesus Kristus, salam dan selamat memasuki persekutuan ibadah keluarga malam ini. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing dalam kerendahan hati dan sukacita memasuki persekutuan pertangyangan keluarga kita. Datang beribadah ke hadapan Tuhan, Allah sumber segala berkat. Dia yang telah memanggil kita dan mempersatukan kita dalam persekutuan kudus. Karena demikianlah firman Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan Allah telah menyatakan diri di dalam dan oleh kehadiran Yesus Kristus, menebus kita dari kuasa dosa dan maut, dan menetapkan kita menjadi anak-anak terang. Oleh karena itu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Marilah kita sehati, sepikir, dan satu jiwa memuji-muji Dia yang telah menebus kita, memohon perlindungan dan belas kasihan-Nya. Yesus Juru Selamat yang tetap, mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jikalau engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Pada malam ini kami kembali datang beribadah ke hadirat-Mu, memuji-muji Engkau karena kasih setia-Mu.
yang tak berkesudahan. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami senantiasa berhikmat menjalani kehidupan dunia ini, terutama pada masa pandemi COVID-19 saat ini, supaya kami tidak tertawan oleh berita-berita bohong yang menyesatkan iman kami. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Ajarlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman-Mu pada persekutuan kami malam ini, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan, bacaan epistol pada pertangyangan keluarga kita malam ini, yakni kesaksian surat kiriman Rasul Paulus kepada Filemon 1 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatimu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Nangis
sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dihamuna saluhut dongan naniasian ni debata ngaing sahak mahita tu namanangihon manakasi hatan itu hatta nama makulingi hita di pertanyaan budarion jahama na tersurat di Evangelium Lukas bidu 2 ayat 40 sada sahaprodi ayat 52. Jahama di bahasa Indonesia di Alkitab tabara di bima rohata songonon ma hatani Tuhani. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, keluarga yang beribadah pada malam ini, manguluma di bagasan panugu-nuguon ni debata. Hiduplah dalam bimbingan Allah.
adalah merupakan panggilan, sapaan daripada firman yang saya bacakan tadi di dalam ibadah kita pertangyangan keluarga pada malam ini. Dalam perikop yang barusan saya bacakan tadi, kita melihat suatu cerita atau kisah masa remaja Tuhan Yesus, anak Allah yang disebut anak manusia, yang datang ke dunia ini. Allah berimmanuel, Tuhan Allah menyatakan diri, firman itu menjadi daging, lahir melalui Maria, istri daripada Yusuf. Kisah Maria dan Yusuf bukan lagi cerita yang baru bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kita tahu setiap malam Natal atau perayaan Natal, kisah kelahiran Yesus, kedua tokoh ini selalu diperdengarkan. Yusuf bertunangan dengan Maria, di mana Maria mengandung bayi kudus, yaitu Allah oleh Roh Kudus, dan lahir yakni Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus telah bertumbuh remaja, bertambah besar, dalam perikop dikisahkan berumur 12 tahun. Pertumbuhan seorang anak ke arah keremajaan. Mungkin kalau dalam pendidikan sekolah ada anak-anak kita duduk di bangku kelas 6 SD. Masa pra-remaja memasuki masa remaja. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada umur 12 tahun dia dibawa oleh bapak dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria, yang dipersatukan oleh Tuhan Allah, ke Yerusalem. Sudah menjadi tradisi Bapak Ibu dan Saudara bahwa setiap tahun ada perayaan besar, ada pesta akbar, yaitu perayaan Paskah yang dipusatkan di kota Yerusalem, di mana Bait Allah didirikan. Ketika mereka pergi ke Yerusalem dan banyak orang yang berkumpul di sana. Kemudian setelah perayaan itu mereka pulang ke tempat masing-masing. Orang banyak yang datang kembali ke rumah masing-masing. Yusuf dan Maria harus kembali ke rumahnya di kota Nazaret. Perjalanan 1 hari Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika mereka pulang, mereka tidak memperhatikan apakah Yesus yang umur 12 tahun itu, anak mereka itu, ikut bersama-sama dengan mereka. Mereka pikir dikatakan tadi bahwa Yesus ada di antara orang banyak, teman seperjalanan mereka pulang. Ternyata setelah mereka tiba di rumah, mereka melihat Yesus tidak ikut serta. Kemana Yesus? Di mana dia? Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara tentu menimbulkan kekhawatiran bagi Yusuf dan Maria. Anak satu-satunya yang menurut mereka ada berjalan bersama-sama, ternyata setelah mereka tiba di rumah, Yesus si remaja tidak ada di sana. Mereka takut, mereka rasa gelisah, mereka mencari-cari. Dikatakan tadi dalam perikop itu, mereka mencari sepanjang hari, bertanya kepada tetangga-tetangganya, kepada rombongan seperjalanan mereka, bertanya ke rumah-rumah kenalan-kenalan mereka, saudara-saudara mereka. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang melihat di mana Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku?
Apakah Yusuf dan Maria menjadi putus asa, berhenti, tidak mencari? Atau apakah Yusuf membiarkan hanya Maria sebagai ibu yang setia mencari, berjalan, bertanya dari rumah ke rumah? Lalu Yusuf tinggal duduk di rumah? Tidak. Mereka kemudian kembali 1 hari perjalanan panjang ke Yerusalem. Mungkin Yesus ada tinggal di sana. Atau mungkin Yesus ada bermain dengan teman-teman sebayanya dan lain. Mereka mencari selama 3 hari. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu saudara-saudaraku betapa lelahnya mereka itu. Tanpa kendaraan seperti yang ada sekarang ini. Belum ada ketika itu ojek misalnya. Belum ada Grab di sana. Harus menempuh perjalanan dengan jalan kaki. 3 hari mereka mencari-cari. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kecemasan membayangi, mewarnai kehidupan mereka. Apa yang mau disampaikan oleh kisah ini? Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Saya katakan apakah Maria sendiri sebagai istri, atau apakah Yusuf membiarkan begitu tidak mau tahu? Ada kebersamaan. Yusuf tidak membiarkan istrinya sendiri mencari, melihat di mana anak mereka itu. Tetapi Yusuf ikut serta. Hal ini bisa menggambarkan sebagai perenungan buat kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin maju ini, ada banyak hal yang bisa menarik perhatian anak-anak kita. Mungkin anak sebaya seumur 12 tahun atau setingkat duduk di SD yang dunianya adalah dunia bermain, menginjak masa remaja, masa pemuda, kesenangannya untuk bermain. Ada banyak hal yang menyibukkan, menyita, menarik perhatian anak-anak kita pada zaman teknologi yang semakin canggih ini. Pernahkah kita mencari mereka? Ini menjadi suatu perenungan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Bagaimana ketika anak kita seharian tidak pulang di rumah? Pada pagi hari dia pamit untuk pergi sekolah atau belajar berkelompok dengan teman-temannya, seharian tidak pulang. Adakah rasa gusar Bapak Ibu saudara-saudaraku? Atau mungkin kita akan berkata, sudahlah itu nanti pulang gak apa-apa. Mungkin dia di rumah temannya, mungkin dia ada PR, lalu kita hanya tinggal menunggu di rumah. Mari kita renungkan dan jawab di dalam hati kita masing-masing. Ketika anak kita sudah menginjak dewasa, katakan sebagai Naposo, dia pergi ke rumah temannya, semalaman hingga larut malam tidak pulang-pulang ke rumah, hingga jam 11, jam 12 malam, jam 1 malam. Mungkinkah Bapak, Ibu, Saudara sebagai Yusuf dan Maria bisa tidur nyenyak tanpa gelisah, tanpa wasangka di mana, kemana, kenapa dia belum pulang? Atau adakah di antara kita yang terjaga, terbangun di pintu menunggu waktu? Atau kita akan angkat telepon menanyakan di mana posisinya. Lalu kita menanti-nantikan di pintu rumah, di pintu gerbang. Ini suatu perenungan kita pada zaman ini. Ada banyak orang tidak mau tahu. Ada banyak faktor kenapa itu tidak perlu mencari, tidak merasa risau. Mungkin karena kesibukan kerja kita. Di tengah-tengah kemajuan zaman sekarang dengan dunia teknologi yang begitu canggih, kita mengakui Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada banyak orang tidak mau direpotkan karena pekerjaan. Tidak mau direpotkan anak. Tidak mau direpotkan istri atau suami. Tidak mau direpotkan oleh tetangga.
Kita asik dan asik, asik dan asik. Yusuf dan Maria menjadi teladan kita. Mereka tidak membiarkan begitu saja. Mereka tidak dapat tenang tinggal di rumah, hanya menunggu nanti itu pulang, nanti itu datang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mereka mencari. Mereka tidak berlelah mencari dari satu rumah ke rumah yang lain, walaupun mungkin pada zaman itu belum ada pemberitahuan ke mass media dengan topik anak hilang. Tapi lebih daripada itu. Lalu di mana Yesus? Setelah mereka sampai di Yerusalem, di Bait Allah, yaitu rumah ibadah yang menjadi tradisi bagi umat Yahudi, agama Yahudi, bahwa ada di sana rumah sinagoge khusus untuk tempat untuk belajar, membicarakan hukum Taurat Musa bagi anak-anak, bagi orang dewasa. Ada di sana para imam, dikatakan tadi dalam perikop itu ada alim ulama. Mereka duduk di rumah Tuhan di sana. Hukum Taurat itu menjadi hal yang mendasar yang diajarkan oleh orang Yahudi atau para orang tua kepada anak-anak di dalam pertumbuhannya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hukum Taurat oleh Musa kepada bangsa itu, supaya mereka tidak melupakan untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang telah diajarkan atau diberikan Allah melalui Musa kepada bangsa itu. Mengajarkan hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, akapatik nidebata, nasabului, hal yang tidak dapat dianggap sepele atau diabaikan. Mari kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan seterusnya. Saya bacakan demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbang. Kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara betapa pentingnya, dan ini yang dilakukan atau menjadi pengajaran tanggung jawab para orang tua sebagai bangsa Allah bagi umat Israel. Dan ini yang dibicarakan di dalam Bait Allah pada persekutuan rumah-rumah sinagoge agama Yahudi. Para alim ulama di sana, yaitu para imam, berkumpul untuk membicarakan tentang hukum Taurat, mendiskusikan, membicarakan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam pertemuan yang membicarakan firman Tuhan, ternyata Yesus, bayi remaja itu, anak remaja itu, ada duduk di antara mereka. Dia memberikan pertanyaan kepada para alim ulama, kepada Farisi, tokoh-tokoh agama, guru-guru atau rabi-rabi Yahudi. Dan dia juga memberi jawaban, merespon. Dan dikatakan tadi dalam perikop itu, walaupun Yesus masih remaja, jawabannya sangat tepat. Jawabannya bahkan dikatakan mengherankan, karena dia seorang anak yang cerdas.
Ketika Maria, Yusuf orang tuanya, melihat dan datang mendekat, mengikuti pembicaraan itu, dikatakan dari situ Maria orang tuanya heran. Kenapa heran Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena jawaban yang dia berikan di dalam pembicaraan itu dilihat dari umur si anak. Tidak sepantasnya atau belum sepantasnya dia memberikan jawaban yang begitu bermakna. Dan ini yang sangat mengherankan. Dia duduk bersama dan berbincang-bincang, berbicara dengan para guru, para rabi Yahudi pada waktu itu. Di sanalah Yesus duduk. Di sanalah Yesus mendengar. Di sanalah Yesus menerangkan, menjawab tentang apa yang dikatakan oleh hukum-hukum Taurat. Maria ataupun Yusuf sebagai orang tua dalam keheranan itu memanggil, menyapa Yesus. Ada di sana kepuasan sebenarnya. Merasa lega karena mereka sudah berjumpa dengan anak. Karena mereka sudah mendapat jawaban. Perjalanan 3 hari mencari-cari dia yang begitu melelahkan, seketika itu sirna. Karena apa yang mereka cari sudah mereka temukan. Apa yang mereka rindukan sudah mereka jumpa. Apa yang mereka pergumulkan telah terjawab, bahwa Yesus bukan kemana-mana, tapi Yesus ada di bait Allah. Yesus tidak bermain-main atau terbawa-bawa dengan permainan-permainan anak-anak lain sebayanya. Tapi Yesus ada duduk bersama di antara tua-tua agama, tua-tua Yahudi. Apa yang mau dikatakan oleh kisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Mari kita lihat dari jawab si anak. Tadi dikatakan ketika si orang tua, apa yang kamu lakukan ini? Kami telah mencari-cari kamu. Tapi Yesus katakan, kenapa kamu mencari aku di rumah Bapa? Tidakkah saya wajar kalau aku ada di rumah Bapa? Jawaban Yesus mengingatkan bahwa dia sesungguhnya adalah anak Allah. Bahwa bait Allah sebagai rumah Allah, bagas joro gereja, itu bukan rumah biasa. Itu bukan rumah orang-orang yang dibangun orang, tapi itu adalah rumah Allah, di mana Allah itu disebut sebagai Bapa. Dan saat itu Yesus mengatakan bahwa dia ada di rumah Bapaknya, maka jawaban itu menimbulkan keheranan bahwa Maria dan Yesus belum dapat mengerti. Orang banyak dikatakan dalam perikop tadi, mereka tidak mengerti, tidak masuk akal. Dan disitulah Yesus pada usia dini itu memperkenalkan dirinya, menyatakan kesiapaannya kepada tokoh-tokoh Yahudi, tua-tua Yahudi, para rabi, guru, kepada orang tuanya sendiri yang melahirkan dia secara manusiawi, bahwa sesungguhnya dia adalah anak ilahi, yaitu Mesias, seperti yang telah diproklamirkan oleh malaikat sorgawi kepada para gembala ternak di ladang Efrata, bahwa hari ini, malam ini telah lahir bagimu juru selamat, Mesias yang diurapi Allah. Yesus ada di rumah Allah, yang dia katakan, kenapa kamu mencari aku di rumah Bapakku? Bukankah aku ada di rumah Bapakku? Itu sekaligus mengingatkan setiap orang yang mendengarkan pembicaraan itu bahwa rumah Allah, bait Allah, yang pada pengertian kita sekarang ini gereja sebagai persekutuan. Dan pada masa-masa pandemik ini, rumah kita ini sebagai gereja. Gereja keluarga,
parripeni debata, menjadi tempat di mana firman Tuhan diperdengarkan, menjadi tempat di mana pengetahuan tentang hukum Taurat diperoleh. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak menunggu 12 tahun maka anak-anak kita biarkan, kita hantarkan datang di gereja Allah, di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima pengajaran, untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan selagi masih dini atau selagi hari masih siang. Sama kembali kepada perenungan pertama ketika mereka mencari. Ketika anak itu ada di rumah Allah, apakah hanya kita membiarkan sepihak? Maaf Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tanpa mengurangi rasa hormat dan kasih sayang kita kepada jemaat bersama-sama. Oleh banyak kesibukan, saya katakan tadi, bisa banyak faktor yang mengakibatkan kita tidak mau direpotkan membawa anak-anak kita ke rumah Allah. Siapakah yang kita suruh? Ya mungkin hanya diserahkan oleh bapak ke si ibu. Dan realita kalau kita lihat setiap hari Minggu, banyakkan ibu-ibu yang menghantarkan anak di gereja. Si bapak di mana? Selalu ada kata-kata yang indah, jaga rumah dan lain sebagainya. Padahal ketika kita membawa anak ini di dalam baptisan kudus, terdidik, bukankah kita berjanji di sana? Damar pada dohita risi, na olo doho mabuat dadanakon, olo nita. Tapi setelah anak itu bisa berjalan, bisa bermain, kita tidak membawanya lagi. Kita membiarkan dengan asik permainan-permainan seperti game sekarang ini, keasikan dengan teknologi sekarang ini, tanpa kita merasa risau atau resah. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, Joseph dan Maria atau Yusuf dan Maria menjadi figur, menjadi teladan buat kita. Sungguh mempergunakan waktu yang masih sangat muda di dalam pertumbuhan si anak, supaya si anak itu ada bersama-sama dengannya. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan, memberikan kehangatan di dalam keluarga, memberikan kehangatan di tengah-tengah anak-anak. Ketika anak-anak kita ada duduk bersama-sama, bagaimana kita ikut bersama-sama dengan mereka. Saya pikir kita semua bisa mengiyakan betapa indahnya ketika masa kanak-kanak kita boleh bercanda ada di pangkuan bapaknya, ada di pundak bapaknya. Dan ia kamanga kenang tengok do dihita kena tumuan wain tiki ditoba. Molulung dituak amung tahita dia barana hita dan macai sonang tahilala. Tidak ada ketakutan ketika kita ada bersama-sama dengan orang tua kita, dengan mama kita, ibu kita untuk bermanja. Jupang do pedetik kita sinuai. Jangan-jangan kita sebagai anak-anak mengurung diri di rumah, di kamar, seharian tidak peduli kecuali untuk makan, tanpa ada sapaan, panggilan, pencarian dari kita sebagai orang tua. Bersekutu bersama-sama, berdoa bersama-sama, menghadirkan diri di antara anak-anak tentu akan memberikan kehangatan dan percaya diri bagi anak kita, bagi generasi kita untuk merespon, menyikapi segala perubahan-perubahan hidup yang terjadi karena perjalanan zaman kita yang semakin canggih pada zaman milenial sekarang ini. Atong bicara sehari-hari dope. Di tonga-tonga ni partikian nalam tumajuna hita nuain. Di situasi ni COVID pandemik na somar haujungan dope nuain. Di situasi ni hamajuan ni teknologi na begitu cepat, na mungkin dihita deba akan atoras dan siap betu utoh-utoh. Ada banyak nilai yang begitu cepat. Ada banyak potensi-potensi yang begitu cepat menarik perhatian kita untuk bergaul dengannya, untuk bermain dengan kemajuan itu. Malam ini kita diingatkan oleh firman Tuhan,
terpanggil bersama-sama untuk serius unang neang gait rohatta molo sonang tahilala kana kota molo mulak nasida sasikola tanpa menggerutu tanpa mengeluh sahirana sodong be pergumulan sigop hita mana kasih di bagasan sapaan mai-maima marpangiang rap dohot nasida mencari dan mengingatkan anak-anak kita di mana mereka pada waktunya belum bersama dengan kita di rumah. Amin. Marpangiang kita. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga atas segala firman pengajaran Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam ini di dalam persekutuan ikatan keluarga pertanyaan yang dilakukan oleh gerejamu. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas segala penyertaan dan pemeliharaan hidup yang telah Tuhan karuniakan bagi kami pribadi lepas pribadi, bagi setiap keluarga, anggota jemaat yang sudah Tuhan teguhkan berdiri di daerah wilayah di mana kami tinggal di tengah-tengah masyarakat yang semakin majemuk ini. Biarlah firman Tuhan menjadi tuntunan hidup kami. Bagaimana firman-Mu mengajarkan betapa penting kehadiran kedua orang tua di antara anak-anak untuk bersama-sama bersekutu, berdoa dan dengar-dengaran kepada firman. Biarkan Tuhan, Roh Kudus yang senantiasa membangunkan iman dan kepedulian kami masing-masing untuk terus mencari, memelihara, mengawasi, mengamati perjalanan dan pergaulan anak-anak kami, anak-anak gereja Tuhan, generasi di dalam kehidupan jemaat-Mu pada masa anak-anak, masa pra-remaja, pada masa remaja, pada masa muda mereka, sehingga mereka tidak terbawa arus kemajuan zaman ini dan lupa diri akan kesiapaannya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan menjadi anggota persekutuan di dalam gereja-Mu. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Biarlah juga dalam doa-doa syafaat yang kami mohonkan ke hadapan-Mu, Tuhan yang membenarkan di dalam pembenaran Roh Kudus, Engkau berkati rumah ini dan setiap keluarga yang beribadah ke hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi.
yang keluarga diganub inganak tabi. Hupuji hupasa kami maguar muna badai ali Tuhan. Bisiala pangaramotyon muna Tuhan hidupe ali Tuhan. Boy kami patupahon ibadah keluarga di bagasan borninon. Iman na pinatupan ni huriamo. Mauliate ma Tuhan nga di pasahat na kosom balitam na uligi. Say pasu-pasu ma hatam sa lumpuk na. Asaboy taruli kami diberikan pasu-pasu nang naposom pergugoy asalam taba at kanaporseya dia dupannya lehon madihamit to dim to diporbadiay asa marbisuk kami laho madalaning wulu nami totong di bagasan holong udongan nami dolma talumo di ma rupak ho pasu-pasu at kaya nakon nami na tua-tua nami sisolhot nami asa totong masiholhot upo lahot mangulahon atam na badyay di bagasan tangyang nanyo buanon nami do akaruas ni Huriam Tuhan na di bagasan persahiton dohot parukilon asa margogo na sida lehon haipason dohot kos ni roha totong magkirim giyasin ni roham nang akta yanakon nami na marsikola lehon mali Tuhan bisuk na siat koy asaboy di zalo Tuhan persiajaran at kanan ni lehon ni iburuna nang akta keluarga na marsitaonon ala ni pandemi sa pulsiyaon na mabahen budang at kanamaguan pakarguan doho nang zumulo romad dapat toko tungasi maruham say mga sahukum madasida boy maham wali Tuhan mangurupi hami say tabay matuhan haporsyaon nami asal lamar nadahami di holongmu pasu-pasu matuhan at kaguru lembaga pendidikan asa totlong na sida marbisuk lahu mangula-ulaw na jala marhagyaran tuhotot tong lehon nang gogo di nasida asawoy mangulahon na hinalomohon ni roham nang diat tanaposom benon nami dupeditanyang nami Tuhan asahoma Tuhan na mga ramoti jala na masumaso na sida patgugoy Tuhan asaboy na sida mamaritahon baritam na uli galalehon din na sida magtabataba at
karena persea di zulum. Dan pamaratanaan di Tuhan, pasu-pasu dalam perbisuhi, asa totong boy mangula lomani roham, margogo nasida, marbuan negara nanion, lampu denggana mardalan, keadilan dohot kerukunan ni negara nanion. Akar wasmu ke Tuhan, akan namawas dia keparianak konon. Pasu-pasu manasida zalat tangihon ma Tuhan tangiang nasida lehon ma asini roham asal lam manad na nasida di holong mi Tuhan pardosa na godang Tuhan milit Tuhan dia dupan mi jumulo sesa dosa pangalasan na miale Tuhan asa tamado Tuhan magalo pasu-pasu nasiak koy mar hite-hite Jesus Kristus anak mi matangiak kami tuho zalo matangiang namion maulyate madiho amin. Mari kita nyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Orasma di tasaluna amang dotamuinang macelas tutur hata buta patupa pertangyangan di Bodarion di tengah-tengah di masa pandemi COVID-19. Tamalate mamang dotamuinang nala menurun waing grafik COVID-19 di tengah-tengah ni bangsa dan negara ta mulai ate mari tuhata anggia ma tua katike nanang ro lam
mojab lam labi akan namu hopon buhi tatong gabi marsarum se buhi pertanyaan atau patupa secara langsung hitung-hitungan ni lingkungan taman bagas tabi ala ni doon nami mah selamat malam, selamat bersekutu mah di tengah-tengah keluarga ta di batama nama masuk-masuk kita salutna. Horas, horas, horas.